Oke Mas Farhat, semakin hari kan kasus Wina ini semakin banyak yang uh, ikut andil berbicara lah gitu. Kalau dari kacamata Mas Farhat sendiri seperti apa sih melihatnya? Ya, saya melihat sudah semakin heboh berita ini dan mulai menjurus gitu, terutama menyangkut DPO. Dari awal saya melihat ada ancaman dari keluarga yang disebutkan namanya yang menyangkut gosip dan fitnah. Tapi awalnya saya mengatakan, wah ini ketika pengacara keluarga Peggy, keluarga Pina yakin bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Mhm. Artinya kan dia menjurus pada seseorang gitu. Intinya pejabat lah. Siapa yang disuruh periksa teleponnya segala macam. Tapi belakangan saya melihat mereka pengacaranya melakukan kerjasama dan konferensi pers bersama. Nah di sini saya melihat ada sesuatu yang tidak etis dan sangat mencederai, melukai norma-norma keadilan di situ. Karena mereka langsung mempertemukan kakak Pina dengan keluarga Mantan. orang yang sempat mereka tuduh dan gerah akibat viralnya berita ini gitu. Karena setelah saya berkomunikasi dan saya mendalami kasus ini, pertama yang menjadi pertanyaan saya itu adalah kenapa tersangka, terdakwa atau pelakunya itu awalnya 11 tiba-tiba jadi 9. Nah, di sini pihak kepolisian tidak boleh dengan semudah itu mengatakan tidak cukup bukti yang dua. Karena justru 3 DPO ini adalah bagian daripada rangkaian cerita yang mengakibatkan vonis berat dan sempurna kejahatan itu. Yang tidak sempurna ini adalah hilangnya 3 DPO dan sekarang ditemukan 1, kemudian 2 dinyatakan bukan DPO. Nah, sebenarnya fokusnya di situ. Nah, seandainya pihak kepolisian sekarang mau memperlakukan secara fair atau terbuka transparansi mereka dengan cara membedah kasus, kemudian investigasi dengan tim pencari fakta, kemungkinan akan terungkap gitu. Apakah semudah itu waktu itu polisi membuat nama-nama fiktif untuk menjadi DPO? Apakah segampang itu? Kalau memang waktu itu mereka nama fiktif DPO, tidak ada KTP, tidak ada petunjuk, tidak ada ciri-ciri, tidak ada SMS, tidak ada WA, atau tidak ada petunjuk lainnya, boleh-boleh saja. Artinya, ngapain dimasukkan ke dalam berkas perkara? Sehingga itu menjadi bagian daripada rangkaian persidangan, sehingga dalam pertimbangan hakimnya, mereka itu adalah pelaku, bahkan ada yang memegang, ada yang melakukan seks, dan lain sebagainya. Memukul, termasuk ada salah satu DPO yang memukul mengakibatkan kematian, itu kan telak dan mutlak. Apabila ternyata itu fiktif, berarti kemungkinan celah terdakwa-terdakwa lainnya dalam peninjauan kembali bisa bebas. Nah sekarang apakah pihak polisi mau mempertaruhkan eh, kinerja bagusnya selama ini dengan cara dengan mudah dengan mengatakan DPO 2 tidak kuat bukti. Pada itu yang menguatkan sehingga hukuman pembunuhan berencana itu terjadi. Nah, jadi menurut saya penyidikannya sudah sempurna, pengadilan sudah sempurna, akan dibuat dengan kekacauan-kekacauan yang dimana kami sudah ngecek juga siapa-siapa pejabat kepolisian yang ada pada saat zaman itu. 2016 itu Kapolresnya masih ada, itu Pak Indra Jafar, dan diganti pada bulan Desember oleh Pak Adi Pipit. Sedangkan bulan Agustus itu berkas sudah dibawa atau dipindah diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Nah di sini kalau kita curiga dengan ada oknum-oknum pejabat yang menghilangkan atau mengaburkan rangkaian cerita bukti, ya tentu yang disoroti itu bukan Polres, tapi disoroti adalah Polda. Nah, kami teliti
Dan sementara kita pelajari siapa Kapolda Jawa Barat tahun 2016, siapa Wakapolda Jawa Barat tahun 2016, siapa Direktur Reserse Umum Polda Jawa Barat tahun 2016, siapa Kasubdit Jatan Ras Polda Jawa Barat. Kalau menurut informasi 2 dari pejabat itu sudah meninggal dunia. Nah, tentu ini kalau polisi sekarang menggali lagi rekam jejak digital maupun keterkaitan dan kewenangan serta kekuasaan, apa hubungan mereka dengan orang-orang yang dicurigai, itu nanti akan dapat benang merahnya, ya kan? Apakah